Ya, halo semuanya, nama saya Brendan Sebastian. Saya merupakan mahasiswa di BINUS Bandung, BINUSian 2024 di program studi Creative Planner. Ya, oke, saya berada di kelas LC02 dan NIM saya adalah 24400024453. Nah, oke, jadi di video kali ini saya akan menganalisa sebuah perusahaan yang tidak asing lagi, kita sering lihat dan sering kita jumpai juga di mall-mall, yaitu perusahaan Starbucks. Saya akan menganalisa Starbucks ini dari model bisnisnya dengan metode 5 Force Model. Nah, 5 Force Model ini itu apa sih? Nah, 5 Force Model adalah proses penganalisan bisnis yang diperkenalkan oleh Michael Porter, profesor dari Harvard University pada tahun 1979. Nah, jadi saya membuat tugas ini juga untuk melengkapi tugas saya dalam mata kuliah Introduction to Entrepreneurship yang diajarin oleh Ibu Yani. Jadi metode 5 First Model ini bisa digunakan terhadap bisnis besar ataupun bisnis yang kecil, baik yang udah berjalan ataupun yang belum berjalan. Nah, dalam metode ini tuh ada 5 poin yang menjadi pedoman menganalisa sebuah bisnis. Jadi yang poin yang pertama adalah bargaining power of buyers. Nah, di poin ini kita itu akan lebih fokus terhadap sisi dari si pembeli, dari si buyersnya. Nah, tentunya pembeli ini memegang peranan besar dalam sebuah bisnis. Nah, ada kondisi di mana pembeli hanya ingin membeli barang di satu toko tersebut. Nah, misalkan konteksnya Starbucks. Nah, ada beberapa orang yang tidak ingin minum kopi di tempat lain. Dia hanya ingin minum kopi di Starbucks. Nah, itu tuh masuk ke dalam yang namanya high buyers power. Nah, kondisi high buyers power ini juga mempengaruhi loyalty customer. Nah, kenapa bisa mempengaruhi? Nah, misalkan kita lebih sering minum kopi di Starbucks, walaupun banyak perusahaan kopi lain, misalkan seperti Janji Manis, Kopi Kula, dan lain-lain. Tapi mengapa kita memilih Starbucks? Ya, karena kita sudah trust terhadap perusahaan tersebut, ataupun kita udah cocok dengan rasa kopinya, dengan rasa tempatnya, dengan ambience di coffee store Starbucks tersebut. Nah, di topik kedua, bargaining suppliers power ini, kita bergantung terhadap sisi supplier. Nah, supplier itu apa? Orang yang menyuplai barang atau bahan baku terhadap sebuah perusahaan. Nah, misalkan dalam konteks Starbucks, ada bahan baku itu yang hanya bisa dibeli terhadap satu supplier. Jika satu supplier ini tidak ada, ya itu akan mempengaruhi faktor produksi mereka. Nah, yang ketiga ada threat of new entrants. Kalau di sisi ini kita lebih menganalisa terhadap awareness kita sebagai pebisnis. Misalkan kita memikirkan kira-kira bisnisnya ini bisa gampang diikutin atau sulit diikutin, udah banyak atau belum. New entrants ini dimaksudkan sebagai individu atau kelompok yang ingin membuat bisnis seperti yang udah ada. Nah, kalau misalkan Starbucks, ya mungkin kita bisa membuat bisnis seperti Starbucks. Tapi, secara branding dan secara trust kepada customer, ya kita mungkin tidak bisa bersaing dengan Starbucks yang udah ada perusahaannya sejak lama. Nah, yang kelima ada rivalry among existing competitor. Pada sisi ini, analisis dilihat pada scope yang lebih dibatasin, yaitu misalkan pesaingnya di dalam industri atau pesaing dalam pasarnya, marketnya. Pada sisi ini, analisis dilihat pada scope yang lebih dibatasin atau ruang lingkup scope-nya itu lebih kecil. Misalkan, pesaing yang sama dalam sebuah industri atau market yang sama dalam sebuah bisnis. Persaingan tentu akan tinggi jika ada banyak perusahaan yang menguasai sebuah industri. Nah, misalkan Starbucks, mulai muncul tuh coffee lain, ibaratnya kayak Next Coffee, Point Coffee, Janji Jiwa, Kulo, dan lain-lain. Nah, gimana kalau misalkan Starbucks tidak bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya, tapi dia harus mempertahankan pride dia sebagai perusahaan Starbucks. Nah, yang kita ketahui sendiri kalau misalkan perusahaan Starbucks itu mungkin marketnya dari middle ke atas. Nah, namun kan beberapa coffee shop lain atau coffee di luar sana harganya tidak setinggi Starbucks. Nah, mungkin itu juga yang mendorong Starbucks untuk lebih sering mengadakan promo, buy one get one, buy two get one, atau misalkan kayak voucher kalau misalkan pakai GoPay or Gojek and any others.
Nah, mungkin itu cara Starbucks juga untuk supaya dia bisa menyerap market yang lebih di bawah. Dalam membuat sebuah bisnis, kita juga harus bisa memahami kompetitor kita. Nah, kita itu bisa membagi kompetitor kita menjadi 3 kompetitor. Yang pertama ada direct competitor, indirect competitor, dan yang terakhir ada future competitor. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang direct competitor, apa itu direct competitor? Nah, kurang lebih direct competitor itu memiliki produk yang hampir sejenis atau bisnisnya mirip. Ibaratkan Starbucks. Misalkan saingannya Max Coffee yang mungkin levelnya setara, atau Excelso. Nah, yang kedua ada indirect competitor. Nah, indirect competitor itu apa? Segala hal yang berkaitan dengan produk yang bisa mengalihkan pandangan pembeli, perhatian pembeli terhadap produk kita. Misalkan Starbucks, kita menjual Starbucks. Produk yang bisa mengalihkan pembeli untuk tidak membeli Starbucks adalah misalkan ada minuman-minuman lain. Tidak harus kopi, misalkan Cat Time, Singputang, boba-bobaan gitu. Nah, itu bisa menjadi faktor pengalih pembeli supaya tidak menjadi beli di Starbucks. Nah, yang terakhir adalah future competitor. Nah, future competitor ini merupakan kompetitor yang tidak diduga-duga atau yang ada di masa depan. Misalkan suatu saat nanti seperti Alfamart, mungkin dia akan membuat sebuah kopi, Alpha Coffee mungkin. Nah, seperti Indomaret. Nah, Indomaret juga akhirnya membuat sebuah coffee shop kan yang bernama Point Coffee. Ya mungkin konsepnya kurang lebih dia minuman-minumannya mirip kayak sama di Starbucks. Nah, atau bahkan mungkin Hoka Bento suatu saat dia bisa membuat kopi. Ya, kita juga tidak tahu. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi pengetahuan untuk kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih juga kepada Bu Yani yang sudah memberikan tugas ini. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata ataupun gerak-gerik saya yang tidak mengenakan. Ya, semoga tugas ini bisa memenuhi nilai saya. Bye-bye.